Adik-adik, ayo saiki padha ndedonga bebarengan. Gusti Yesus, kawula sowan nyuwun berkah kagem kawula, kagem kanca-kanca sekolah minggu, lan ugi tiyang sepuh saha guru sekolah minggu. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Sirahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus, panuntun lan pangantining Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Luar biasa kan pastinya, semoga damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai adik-adik semuanya. Adik-adik, ketemu lagi bersama saya Kak Okti dalam Sekolah Minggu Online. Pada hari ini kita akan memulai sekolah minggu dengan menyanyikan lagu-lagu pujian yang akan dipandu oleh teman-teman kita. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik masih semangat kan? Sebelum kita mulai ke cerita, kita dengarkan lagu-lagu pujian yang akan dipandu oleh teman-teman kita. Mari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau Hai teman-teman, hari ini kita akan baca Alkitab Kejadian 13 ayat 6 sampai 12. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan antara para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia
berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik, wah seneng banget ya, bersyukur hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah online. Ya walaupun kita nggak ketemu, tapi kita bisa melaksanakannya secara online. Oke adik-adik, kira-kira adik-adik ingat gak kemarin itu Kak Mika cerita tentang siapa? Siapa ya? Bapak Abram, betul banget Bapak Abram. Bapak Abraham ini adalah seorang yang sangat dikasihi Tuhan. Bapak Abraham adalah seorang yang sangat-sangat taat kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan meminta Bapak Abraham untuk pergi, padahal Bapak Abraham gak tahu pergi kemana, ia tetap pergi kemanapun Tuhan meminta. Kira-kira apa yang dipikirin sama Bapak Abraham? Bapak Abraham percaya pada janji Tuhan. Bapak Abraham percaya pada janji penyertaan Tuhan. Wah adik-adik, siapa di sini yang percaya sama janji Tuhan? Kak Velo juga. Adik-adik, suatu hari Bapak Abraham diminta untuk pergi meninggalkan tanah Mesir menuju ke tanah Negeb. Tanah apa adik-adik? Tanah Negeb. Tanah Negeb ini itu dia kekurangan air, tapi dia banyak sekali tumbuh-tumbuhan. Jadi kira-kira cocok nih tempat ini untuk jadi tempat makan buat ternak-ternak Bapak Abraham. Adik-adik, Bapak Abraham adalah seorang yang sangat taat. Dia sangat diberkati oleh Tuhan. Dia ketika disuruh untuk pergi, Bapak Abraham tidak pernah menolak. Bahkan ketika ia tidak tahu harus pergi kemana, ia tetap melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Kira-kira apa ya yang ada di pikiran Bapak Abraham? Bapak Abraham hanya percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai kemanapun Bapak Abraham pergi. Adik-adik, Bapak Abraham ini pergi bersama dengan istrinya dan bersama dengan saudara-saudaranya. Dan ia juga pergi bersama satu orang keponakannya bernama Lot. Nah adik-adik, Bapak Abraham ini juga terkenal sebagai orang yang kaya. Dia punya banyak sekali emas dan perak. Tapi tidak hanya Bapak Abraham yang kaya. Keponakannya yang bernama Lot itu, dia juga mempunyai banyak ternak. Adik-adik, suatu ketika Bapak Abraham merasa bahwa tanah Negeb itu sudah penuh karena ternak mereka yang sangat banyak. Dan gembala dari Bapak Abraham juga gembala dari Lot itu bertengkar. Kira-kira mereka kenapa ya bertengkar? Apa ya yang membuat mereka berkelahi? Mereka berkelahi karena mereka sudah harus pindah. Tanah itu sudah penuh dengan kambing, keledai, dan rumput-rumput sudah banyak yang habis. Akhirnya Bapak Abraham mendatangi Lot dan mereka mencari jalan keluar. Bapak Abraham berkata kepada Lot, Lot, daripada kita bertengkar, sebaiknya kita mencari jalan keluar yang tepat. Kalau misalnya kamu pergi ke kiri, aku akan pergi ke kanan. Kalau kamu pergi ke kanan, oke, aku akan pergi ke kiri. Begitu sebaliknya. Bapak Abraham pun memberikan pilihan kepada Lot. Ia dengan senang hati, dengan rela hati memberikan dan mempersilahkan Lot untuk memilih kemana ia akan pergi. Setelah itu Lot langsung berpikir, kemana ya aku akan pergi? Tempat apa ya yang cocok untuk ternak-ternakku supaya mereka tidak mati? Lot pun melihat sekelilingnya. Dia menemukan tempat yang pas, tempat yang terbaik menurut dirinya. Tempat apa itu? Namanya adalah Lembah Yordan.
Lembah Yordan ini banyak sekali airnya, sehingga Lot tidak akan khawatir kalau ternak-ternaknya kehausan. Tanpa berpikir panjang, Bapak Abram pun mengiyakan, Bapak Abram pun tidak menolak permintaan Lot. Oke adik-adik, setelah itu mereka pun berpisah. Dan Lot pergi ke lembah Yordan, Bapak Abram menetap di Kanaan. Adik-adik, di sana ketika Bapak Abram menetap di tanah Kanaan, Tuhan berkata kepada Bapak Abram, "Abram, menetaplah di sana. Aku akan memperbanyak keturunanmu." Dan Tuhan berjanji kepada Abram akan menyertainya sepanjang hidupnya, memberkati Abram sepanjang hidupnya. Adik-adik, apa ya yang bisa kita pelajari dari tokoh Bapak Abram di cerita kali ini? Pertama, Bapak Abram sama sekali tidak egois. Dia tidak mau menang sendiri. Dia mau mengalah kepada keponakannya. Dia mau mengalah, dia mau memberikan pilihan yang terbaik untuk keponakannya. Kedua, Bapak Abram juga dia sangat percaya bahwa rasa amannya itu ada pada Tuhan. Bapak Abram percaya bahwa apapun yang ia butuhkan, baik untuk saudaranya, baik untuk istrinya dan juga ternak-ternaknya, semuanya itu ada di tangan Tuhan. Ketiga, Bapak Abram tidak khawatir. Bapak Abram sama sekali tidak takut. Ia tidak memikirkan masa depan, ia tidak memikirkan masa lalu. Bapak Abram memikirkan Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan akan menjaga Bapak Abram. Dan yang terakhir, Bapak Abram itu fokus kepada janji Tuhan saja. Ia yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan Bapak Abram. Adik-adik, sampai sini, siapa yang mau jadi seperti Bapak Abram? Kak Velo juga mau seperti Bapak Abram, yang selalu setia dan selalu taat, bahkan selalu yakin pada janji Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, kiranya kita semua selalu semangat untuk baca Alkitab, untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Adik-adik semua, sebagai bentuk ucap syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan menyertai orang tua kita dalam mencari rezeki, mari kita persembahkan persembahan kita yang dimasukkan ke dalam celengan yang telah kita buat bersama-sama di rumah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Velo kan? Sekarang kita lanjut ke aktivitas yuk. Mari dipersiapkan alat-alat untuk kita ke aktivitas yang akan dipandu oleh Kak Tias. Halo adik-adik semua, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk selalu percaya pada janji Tuhan. Janji Tuhan itu ibaratnya seperti telur-telur yang suatu saat akan menetas. Kita perlu menunggu, perlu bersabar, dan yakin bahwa suatu saat Tuhan akan memenuhi janjinya. Nah, untuk mengingat hal ini, Kak Tias ingin mengajak adik-adik untuk membuat telur-telur doa. Sudah siap? Oke, kita persiapkan dulu alat-alat dan bahan-bahannya ya. Yang pertama, siapkan kertas putih atau kertas apapun boleh deh, bebas. Kemudian bisa siapkan lidi atau tusuk sate atau sumpit juga boleh yang sudah nggak kepake. Oke. Kemudian alat-alatnya adalah ada gunting, kemudian ada lem, ada pewarna. Adik-adik bisa memilih, bisa spidol,
bisa krayon, kemudian bisa juga pensil warna, boleh, bebas. Yang terakhir adalah isolasi. Nah, gimana cara membuatnya? Pertama-tama, adik-adik bikin pola dulu. Polanya ada 3 ya. Jadi, bikin pola telurnya yang berbentuk oval seperti ini. Lalu bikin lingkaran yang lebih kecil dari telur ini. Jadi kalau ditaruh tuh nanti ada di dalamnya gitu ya. Lalu persegi panjang yang kira-kira besarnya segini. Nah, pola ini kalau sudah jadi silahkan digunting. Adik-adik bisa bikin lebih dari 1 kok. Pengen bikin telur berapa? 3, 5, 7, silahkan bebas. Ya, oke. Kemudian kalau sudah digunting jadinya seperti ini ya. Telurnya, ini lingkarannya, terus ini persegi panjangnya. Nah, kalau sudah, warnai bagian telur dan juga bulatan kecil tadi. Telurnya diwarnainya bebas. Kalau adik-adik pengen telur bebek, diwarnai apa berarti? Biru muda yang agak kehijauan atau apa? Kalau pengen telur ayam, boleh diwarnai krem, agak kecoklatan gitu ya. Atau apa aja deh boleh gitu. Warnanya mau apa saja boleh, bebas. Kemudian di bagian yang bulatan kecil ini adik-adik warnai, tapi sebelumnya digambar dulu ada mulut dan mata. Kalau Kak Tias mewarnainya dengan warna kuning, terus bibirnya merah, kemudian matanya hitam. Lalu telurnya aku warnain pakai warna krem. Ya, kayak gini. Oke. Nah, kalau sudah buat telur ini kalian gunting yang bergerigi itu untuk memisahkan bagian atas dan bagian bawah. Tapi bagian atasnya kecil aja ya. Kayak gini. Ya, dipotong bergerigi. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah bagian atasnya ambil sama bagian kepala. Tempelkan bagian kepala atau bulatan ini pada cangkang bagian atas dengan lem. Beri lem pada bagian cangkang atas. Lalu tempelkan kepalanya. Ya. Kira-kira begini ya. Oke. Lalu setelah itu kita siapkan tusuk sate atau sumpit tadi atau sapu lidi atau apapun ya yang bentuknya seperti ini. Kita tempelkan pada bagian belakang kepala dengan isolasi. Kalau tadi dengan lem, kalau yang sekarang kita tempelkan dengan isolasi. Nih, tempelkan dengan menggunakan isolasi. Oke, kemudian kita masih punya cangkang bawah. Cangkang bawahnya kita tempelkan dengan menggunakan kertas persegi. Jadi tempelkannya ke sini dulu, ya. Tapi dari belakang kita tempelkannya dengan menggunakan tadi kertas persegi panjang. Ditempelkan di sini, direkatkan. Boleh pertama-tama boleh pakai lem kanan kirinya biar agak kuat. Tapi nanti ditambahin pakai isolasi. Kita
kita rekatkan pakai isolasi ya supaya lebih kuat. Karena ini melebar gitu ya, kita rapikan dulu pakai gunting. Oke. Dan sininya tadi dibuat berongga supaya apa? Supaya bisa digeser naik turun, naik turun, naik turun. Iya. Nah, adik-adik, telur harapan siap untuk dierami dan kita menunggu untuk menetas. Nah, untuk teman-teman kelas besar, bagian dalamnya bisa divariasi dengan doa-doa atau harapan-harapan kalian. Ya, kalian masing-masing sedang menantikan janji Tuhan ya. Boleh ditulis di sini kalau ingin ini sebagai pengingat bahwa Tuhan memberikan janji pada masing-masing kita dan kita sedang menunggu janji itu digenapi. Kita mengerami telur-telur doa ini dengan berpengharapan bahwa kelak suatu saat akan menetas. Selamat membuat telur-telur doa dan mengeraminya setiap hari. Tuhan memberkati. Panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik semua, kita telah mengikuti sekolah minggu online pada hari Minggu ini. Kita telah mendengarkan lagu-lagu pujian, telah mendengarkan cerita dari Kak Velo, dan melakukan aktivitas yang dipandu oleh Kak Tias. Meskipun sekolah minggu ini telah berakhir, tapi senantiasa kita harus percaya pada janji Tuhan. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan senantiasa berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi besok.